Apakah Michael Carrick benar-benar orang yang tepat untuk membawa Manchester United kembali menjadi Raja Inggris seperti era Sir Alex Ferguson? Temukan jawabannya di video ini. Mengapa Michael Carrick harus menjadi pelatih permanen di Manchester United? Pada 13 Januari 2026, Manchester United menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih setelah memecat pelatih sebelumnya. Carrick sebelumnya adalah legenda klub dan pernah menjadi asisten pelatih serta menjadi pelatih di klub lain sebelum kembali ke Old Trafford. Pergantian pelatih ini terjadi ketika performa MU sedang tidak stabil di kompetisi domestik. Namun sejak Carrick datang, terjadi lonjakan performa tim yang cukup signifikan. Statistik awal Manchester United di era Carrick, berdasarkan data pertandingan awal 2026, dari 8 pertandingan, Carrick memenangkan 6 pertandingan, seri 1 dan kalah 1. Gol dicetak adalah 22 gol dan gol kebobolan adalah 10. Rata-rata poin per laga sekitar 2,38 poin. Win rate sekitar 75%. Ini termasuk start terbaik pelatih MU dalam beberapa tahun terakhir. Kemenangan besar yang mengubah mental tim adalah beberapa kemenangan penting yang terjadi di era Carrick, yaitu MU melawan Manchester City yang dimenangkan oleh MU 2-0, kemudian menang melawan Arsenal 2-3, kemudian MU juga menang atas Aston Villa yang penting sekali untuk memperebutkan slot jatah 4 besar Liga Champions, yaitu MU menangkan Aston Villa dengan menang 3-1. Kemudian MU juga menang melawan Everton yaitu 0-1. Kemenangan melawan tim besar seperti Manchester City dan Arsenal menunjukkan perubahan mentalitas tim. Ini membuat MU kembali masuk persaingan papan atas Liga Inggris. MU kembali menjadi kandidat lolos Liga Champions setelah sebelumnya sempat kesulitan bersaing. Mengapa seperti itu? Karena di era Michael Carrick, perubahan taktik terjadi. Formasi favorit Carrick adalah 4-2-3-1 dengan karakter permainan yang build up lebih tenang, yaitu Carrick mengutamakan penguasaan bola dari lini belakang. Kemudian ada double pivot yang kuat. Dua gelandang bertahan menjaga keseimbangan, yaitu Casemiro salah satunya ya. Dan serangan cepat, transisi cepat saat merebut bola. Jadi MU sangat cepat dalam transisi menyerang yang luar biasa. Rata-rata penguasaan bola tim sekitar 50-60% dalam berbagai pertandingan. Kemudian ada beberapa pemain yang menonjol dan sangat menonjol di era Carrick, yaitu Carrick bisa memaksimalkan kembali Bruno Fernandes sebagai top assist tim dan playmaker utama. Ini terjadi karena Bruno Fernandes dikembalikan ke posisi favoritnya. Kemudian ada pemain baru yang dianggap gagal, yaitu Benjamin Sesko. Ini terjadi karena Carrick memaksimalkan Benjamin Sesko tanpa memberikan beban berlebih kepada Sesko dengan memainkan menjadi sub ya, atau menjadi pemain pengganti. Yaitu banyak gol penting yang dicetak Sesko ya, kemudian menjadi striker utama. Faktor yang membuat MU bangkit, ada 4 faktor utama, yaitu efek pergantian pelatih tadi ya. Biasanya tim mengalami peningkatan performa setelah pergantian pelatih, dan ini yang terjadi pada Manchester United. Manchester United atmosfer ruang gantinya lebih positif. Kemudian taktiknya lebih sederhana tapi efektif. Taktik yang digunakan Carrick sebenarnya cukup sederhana, cuman sangat efektif untuk menang. Kemudian Carrick juga memberikan kepercayaan pada pemain muda. Lalu apakah Carrick harusnya menjadi pelatih permanen? Ya, sementara ini hanya Carrick yang luar biasa dan harusnya bisa menjadi pelatih permanen. Tapi ada tantangan Carrick yang masih harus diselesaikan sampai musim ini berakhir, itu. Meski awalnya bagus, masih ada tantangan besar. Konsistensi ini harus dibuktikan Carrick sampai musim terakhir. Dan kedalaman skuad MU yang kurang ini menjadi tantangan juga bagi Michael Carrick. Dan satu syarat utama sebenarnya untuk Carrick bisa dipermanenkan adalah MU harus lolos Liga Champions. Dan mudah-mudahan dengan posisi MU yang sekarang, MU bisa lolos Liga Champions secara langsung. Ya, begitu guys untuk analisa MU
di era Michael Carrick sekarang, dan mudah-mudahan MU bisa lolos ke Liga Champions dan Michael Carrick bisa dipermanenkan di tahun depan. Karena menurut Bulo Jowo, Michael Carrick lah satu-satunya pewaris dari Sir Alex Ferguson.